maka faqad istabra'a li dinihi wa irdih, ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, berarti ia terjatuh kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah yang hampir menjerumuskannya. Yushiku ayarta'a fi. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja itu memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadil mudghah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, jika daging ini baik maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika ia buruk maka seluruh jasad itu akan buruk pula. Ala wahya qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati ataupun jantung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tayyib. Ikhwani rahimakumullah, terkait dengan halal haram, ini merupakan ahkamu taklifiyah, hukum-hukum taklifi, yaitu hukum-hukum yang disematkan pada perbuatan-perbuatan ataupun kepada benda yang dimana itu memiliki hukum yang dimana setiap hamba yang memiliki beban taklif syariat, ia harus memperhatikan hukum-hukum tersebut. Jika halal dia bisa menggunakan ataupun memanfaatkannya, jika haram dia harus meninggalkannya. Karena ahkam taklifiyah, hukum-hukum taklifiyah itu ada 5. Pertama adalah halal, yang kedua haram, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah makruh, halal, haram, kemudian wajib, mubah dan makruh. Ada 5. Itu hukum taklifiyah. Baik. Kita akan bahas yang pertama terkait dengan perawi hadis, yaitu Abu Abdillah Nu'man bin Bashir. Jadi kunyahnya Abu Abdillah, nama aslinya adalah Nu'man bin Bishir ataupun bin Bashir. Ia merupakan bayi yang pertama kali lahir dari kaum Ansar. Artinya adalah bahwa ketika anak-anak itu terlahir di Madinah di zaman Nabi SAW, tidak terlepas dari kebiasaan anak-anak pada umumnya. Ya kita tahulah kalau anak-anak itu sukanya bermain, sukanya lari-larian, sukanya bercanda, itu anak-anak. Ini karakter anak-anak secara umum. Akan tetapi mereka itu baik dari keturunan muhajirin yang hijrah bersama Nabi maupun Ansar. Mereka juga ikut berpartisipasi dalam merekam ilmu dari Rasulullah SAW, serta mereka lanjutkan kepada generasi selanjutnya. Itulah fungsi menuntut ilmu, agar kita bisa manfaatkan untuk diri kita dan kita bisa sampaikan kepada generasi setelah kita. Tidak hanya ilmu itu dikonsumsi untuk diri sendiri, tapi bagaimana ia bisa memberikan manfaat kepada orang lain atau kepada generasi berikutnya. Nah, itu juga dilakukan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Karena sahabat ini terhitung sebagai sahabat ataupun disebut dengan sigharus sahabah, sahabat dari kalangan anak-anak ataupun sahabat termuda. Beliau juga memainkan peran ilmiahnya
dengan merekam riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta kemudian disebarluaskan ilmu tersebut kepada generasi-generasi berikutnya. Ya. Makanya kenapa disebut sebagai bayi pertama kali lahir dari kaum Ansor? Karena dia lahir pasca hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali, ya, di antara bayi-bayi Ansor yang lain, dia lahir pasca hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di tahun yang kedua Nu'man bin Bashir ini lahir. Kalau dari kalangan kaum muhajirin, ya, pasca hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir adalah Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Siapa Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam? Keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Zubair bin Al-Awwam itu suaminya Asma, sedangkan Asma itu saudarinya Aisyah. Aisyah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam ini adalah keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Nah, sama, ia lahir pada tahun yang kedua Hijriah, sama dengan sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Jadi begitu. Taib. Secara lengkap nama dia adalah Nu'man bin Bashir atau bin Bashir, ya, bin Sa'ad bin Tha'labah. Jadi dari Bani Tha'labah, bin Julas bin Zaid bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Kunyahnya adalah Abu Abdullah atau Abu Muhammad, begitu. Ya. Jadi bapaknya Nu'man ini, ya, termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ikut dalam perang Badar, seperti itu. Ya. Ikhwan sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa Nu'man bin Bashir ini adalah salah satu sahabat yang termuda yang ikut serta dalam merekam riwayat-riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala pernah mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir itu kurang lebih sekitar 114 hadis. Nah, di antaranya adalah hadis yang kita pelajari pada malam hari ini terkait dengan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya. Nah, ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian ada ungkapan yang masyhur ataupun yang sangat familiar sekali yang diucapkan oleh beliau. Ada satu pernyataan ini bisa kita jadikan sebagai acuan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau pernah mengatakan innal halakata kullal halakah. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan. Ataupun kita terjemahkan kebinasaan yang paling buruk itu adalah anta'mala sayyiati fi zamanil bala. Ketika kita berbuat dosa saat musibah itu tiba. Orang dikasih musibah oleh Allah, justru tidak dia gunakan waktu-waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru malah ketika ia diberikan musibah, malah dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nu'man bin Bashir apa? Innal halakah kullal halakah. Kebinasaan yang paling binasa itu saat dimana kita mendapatkan musibah namun kita masih tetap berbuat maksiat kepada Allah. Jadi itu pernyataan yang mungkin ini menjadi salah satu motivasi bagi kita untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, khususnya ketika kita diberi ujian. Jangan justru malah kita diuji oleh Allah, kita malah berbuat maksiat. Kita diberikan kekurangan harta, justru malah mencuri. Maka ini disebut dengan halakah kulal halakah, kebinasaan di atas kebinasaan. Seharusnya saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan adalah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, perbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Bisa jadi ya,
dari musibah yang menimpa pada diri kita itu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar supaya kita mengingatnya dan kita mendapatkan hikmah dari diampuninya dosa-dosa kita. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian ikhwan sekalian rahimakumullah, kita masuk kepada faedah hadis terkait dengan hadis yang ke-6 ini. Faedah yang pertama adalah bahwa dalam hadis ini diterangkan ada 3 hukum. Hukum yang pertama adalah halal, yang kedua adalah haram, dan yang ketiga adalah syubhat. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bahwa hukum itu dibagi menjadi 3 macam. Karena sesuatu bisa jadi ada dalil tegas. Pertama ya, yang menunjukkan adanya perintah dan ancaman keras jika ditinggalkan. Jadi dalilnya tegas. Contohnya wa aqimus shalah, kan tegas kan? Kalau ditinggalkan maka tentunya hukumannya juga keras, ancaman hukumannya keras. Ada juga yang kedua, sesuatu yang terdapat dalil untuk meninggalkan dan terdapat ancaman jika dilakukan, tegas untuk meninggalkan. Zina, khamr, kemudian mencuri, itu tegas dalilnya. Namun ada juga sesuatu yang tidak ada dalil tegas, apakah itu halal ataupun itu haram. Nah yang ketiga inilah yang dimaksud dengan perkara syubhat, yang tidak diketahui hukumnya secara pasti kecuali hanya sedikit yang mengetahuinya, yaitu mereka tentunya para mujtahid, orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan satu hukum dari permasalahan yang ada. Jadi begitu ya. Yang jelas adalah problem itu ada 4 macam. Pertama adalah ada yang memiliki dalil, dalil dibolehkannya untuk mengerjakan amalan tersebut, maka boleh diamalkan. Ada masalah yang kedua adalah yang memiliki dalil pengharaman, maka wajib bagi kita untuk menjauhi. Yang ketiga itu ada terdapat dalil boleh dan juga haram sekaligus, maka inilah masalah mustabihat, masalah yang samar-samar. Maka menurut mayoritas ulama, ketika kita mendapati hal seperti itu, tentunya yang dimenangkan adalah pengharamannya. Artinya lebih baik kita tinggalkan daripada kita melakukannya. Kemudian yang keempat adalah yang tidak terdapat dalil boleh, juga tidak terdapat dalil larangan. Gak ada perintah dan gak ada larangan. Maka kalau ada amalan seperti itu, maka kita kembalikan kepada kaidah hukum asalnya. Kalau ibadah, maka dia haram jika tidak ada perintah. Kalau muamalah, maka dia diperbolehkan ketika tidak ada larangan. Begitu ya. Jika memang tidak ada dapat dalil boleh ataupun tidak bolehnya, maka kembali kepada hukum asal. Kalau terkait dengan masalah ibadah, ya berarti kita tidak boleh melakukannya kecuali ada dalil yang memerintahkan. Tapi kalau terkait dengan masalah muamalah, berarti ya, selama tidak ada dalil yang melarang, maka kita boleh untuk mengamalkannya. Seperti itu ya. Itu yang pertama terkait pembagian hukum dalam hadis ini. Kemudian ikhwan sekalian rahimakumullah, faedah yang berikutnya yang kedua adalah bahwa terkait perkara syubhat ini, Rasulullah SAW menyebutkan kebanyakan orang tidak mengetahui perkara tersebut. Seperti contohnya yang sering didapatkan itu dalam urusan bab jual beli. Jadi kalau hukum jual beli itu jelas halal, ya kan? Transaksi jual beli itu jelas halal, kecuali ada
unsur-unsur yang mengharamkannya. Di antaranya adalah unsur al-ghunmu wal ghurmu, ya, yaitu unsur penipuan. Ya. Jadi kalau sudah ada unsur penipuannya, dirugikan salah satu pihak, maka itu diharamkan. Tapi selama tidak, ya berarti jual beli itu halal. Nah, yang jadi masalah itu sekarang banyak sekali model-model jual beli yang seakan-akan halal, namun ternyata haram. Baik itu dari sisi barangnya maupun dari sisi proses transaksinya. Nah, ini banyak sekali kita dapatkan, ya. Dan tidak ada yang mengetahui dengan jelas kecuali mereka lah para ulama yang berijtihad untuk menyimpulkan hukum bahwa ini halal ataupun ini haram. Seperti contohnya ya, terkait dengan transaksi jual beli inah. Ya. Ada satu jual beli seperti ini. Ada orang yang membeli motor misal ya, dengan cara kredit. Dia punya uang cuma 10 juta sehingga dia gunakan untuk DP. Maaf ya, kalau motor 10 juta DP-nya kegedean, Pak. Dia punya uang hanya 2 juta, dia pengen jadikan DP. Motor itu harga cashnya 20 juta. Kalau kredit menjadi 30 juta misal. Sehingga dia DP-kan 2 juta, dia dapat motor. Setelah dia terima motornya, lalu kemudian dia jual kembali kepada sang penjual tadi. Ya dengan harga cash. Misalnya 16 juta karena sudah dibeli, kan jadi second. Dijual lagi menjadi 16 juta. Dia terima uangnya 16 juta, tapi dia masih tetap kredit dengan transaksi yang pertama tadi, membayar kredit kepada sang penjual pertama. Nah, kenapa diadakan transaksi seperti itu? Tujuannya seakan-akan dibolehkan, kan ini transaksi jual beli. Namun sebenarnya adalah yang ingin dia dapatkan itu adalah dia bisa mendapatkan pinjaman besar yang bisa dicicil ya dengan tempo yang agak lama. Cuman dia membuat satu sistem yang seakan-akan dia membeli barang, bukan meminjam duit. Kalau minjem duit dibalikin lebih banyak kan hukumnya riba, ya kan? Nah cuman karena dia ada transaksi barangnya, sehingga seakan-akan dia itu transaksi apapun jual beli barang, bukan proses pinjam meminjam uang. Sehingga yang tadinya motor itu dibayar selama 3 tahun 30 juta, dia jual lagi motornya kepada dealer tersebut dan dia hanya mendapatkan 16 juta, tapi dia masih tetap nyicil motor tersebut sampai 3 tahun dengan nominal 30 juta. Seperti halnya dia minjam uang 16 juta dengan dikembalikan menjadi 30 juta. Faham enggak? Insyaallah paham. Nah begitu ya. Nah ini yang disebut dengan jual beli inah. Makanya kata Nabi SAW, "Idza tabayatum bil inah wa raditum bil zar' wa akhadtum adnabal baqar." Jika kalian sudah jual beli dengan cara inah, sistem yang seperti ini, maka hati-hati, ini sudah jual beli yang haram. Makanya sekarang banyak transaksi jual beli yang seakan-akan itu halal, tapi ternyata ketika kita telusuri, transaksi jual beli itu haram. Sekarang banyak sekali modelnya. Ya. Contoh, diiming-imingi KPR ya, tanpa DP ya, ataupun tanpa cek banking dan yang lain sebagainya. Namun ternyata dia harus bayar dulu 20 juta baru dia nanti bisa nempati rumah, dan 20 jutanya dicicil. Apa bedanya dengan KPR yang lainnya?
Seharusnya kalau sudah dibilang tanpa DP, ya memang benar-benar terlepas, nggak ada DP-nya. Tapi ini disuruh bayar 20 juta dulu, lalu kemudian bisa menempati rumahnya. Artinya adalah cicilan pertama dia untuk DP terlebih dahulu, ya kan? Cicilan dia untuk DP terlebih dahulu. Ya, nah ini ada unsur gharornya yang seakan-akan dipoles bahwa tidak ada DP dan yang lain sebagainya. Maka hal yang seperti ini seakan-akan wah ini syari ini dan lain sebagainya. Ternyata di balik itu masih ada unsur-unsur ribawinya. Nah, ini banyak sekali terjadi dalam transaksi jual beli, sehingga banyak perkara-perkara syubhat dalam masalah jual beli yang sehingga seharusnya bagi kita harus memperhatikan perkara tersebut. Makanya di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, para pedagang pasar itu harus paham tentang hukum halal dan haram terkait dengan jual beli. Kalau tidak, maka tidak boleh berdagang. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayyuhat tujar antumul fujar. Wahai para pedagang, sesungguhnya kalian itu adalah para pendosa, pembuat maksiat. Iya, kenapa? Karena pintu untuk berbuat maksiatnya itu lebih mudah. Beli barang, ternyata rusak. Waduh, kalau nggak bohong-bohong dikit rugi nih. Akhirnya apa? Dibilang aja, udah kagak tahu gue bang ini barangnya bagus apa enggak. Padahal dia tahu tuh barang rusak, ya enggak? Sehingga dia jual. Walhasil yang terjadi apa? Dia menipu padahal dia tahu isi barang tersebut rusak, ya jelek. Meskipun depannya bagus, ya meskipun casingnya bagus, ternyata dalamnya buruk. Dia tahu, tapi dia diam-diam baik. Biar apa? Biar supaya dia enggak rugi ketika dia menjualnya. Kalau dia bukan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan lakukan itu. Tapi kalau dia takut kepada Allah, tentunya dia enggak akan melakukan hal tersebut. Rugi-rugilah di dunia enggak ada masalah, yang penting dia tidak rugi di akhirat. Nah, seperti itu ya. Sehingga hati-hati terkait masalah itu, meskipun dalam perkara yang lain, di bab-bab yang lain juga banyak. Ya, seperti contohnya dalam masalah nikah. Nanti ada muhalil dan muhallalah yang menghalalkan agar supaya bisa dinikahi oleh suami pertamanya. Dalam pernikahan ada yang mengatakan boleh nggak apa-apa dinikahin sama ustadznya, artinya nggak usah pakai wali. Ya nggak bisa. Menikah tanpa wali sah nggak sah. La nikah illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan walinya, ya. Cuman banyak beberapa kasus yang datang, ya, kemudian minta tolong dinikahkan, tolong Ustaz nikahkan. Loh, saya siapa? Orang tuanya bukan, kakaknya bukan, adiknya bukan, anaknya bukan. Pamannya juga bukan, kakeknya juga bukan. Tapi diminta untuk menikahkan, katanya boleh kalau yang menikahkan ustaz atau kiai. Ya enggak boleh. Pernikahan itu harus ada walinya. Sang perempuan punya wali, dan yang berhak untuk menikahkan dan yang memberikan perempuan tersebut adalah wali. Tidak boleh yang lainnya, kecuali sudah diizinkan oleh walinya ataupun sudah meminta izin kepada walinya. Nah, ini terkadang dimudah-mudahkan sehingga banyak orang yang nikah yang akhirnya mereka berdua tetap dalam keadaan berzina. Karena apa? Karena pernikahannya tidak sah. Sebab apa? Sebab dia dinikahkan bukan oleh walinya. Hati-hati. Nah, ini dalam bab nikah, dan masih banyak lagi dalam hal yang lainnya, apalagi dalam penyembelihan, dalam makanan, minuman serta lain sebagainya. Jadi seperti itu. Yang jelas ya adalah bahwa perkara syubhat ini muncul karena beberapa sebab. Ya. Bisa jadi karena kebodohan dia. Ya. Itu yang pertama, ataupun yang kedua karena kemalasannya untuk mencari tahu. Akhirnya dia terjatuh dalam perkara syubhat. Ya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa seseorang yang tersesat itu disebabkan karena dua, kejahilan atau yang pertama adalah hawa nafsu. Ya. Malas. Ya. Atau sudah tahu tapi dia tidak mau melakukannya. Nah, jadi begitu. Ya. Nah, ini poin yang kedua terkait dengan hadis ini. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah
kesamaran atau perkara syubhat bisa saja terjadi pada perselisihan ulama. Hal ini ditinjau dari keadaan orang awam. Namun kaidah syariah yang wajib bagi orang awam untuk mengamalkannya ketika menghadapi perselisihan para ulama setelah ia meneliti dan mengkaji adalah ia kuatkan pendapat-pendapat yang ada sesuai dengan ilmu dan kewaraan. Juga ia bisa memilih pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Jika ada perkara yang syubhat nih, ini benar nggak nih, ini benar nggak nih, maka lebih selamatnya adalah mengikuti mayoritas ulama ataupun jumhur ulama. Jadi seperti itu lebih selamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian yang keempat, poin yang keempat ikhwan adalah ada dua manfaat meninggalkan perkara syubhat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa famanittaqa fi syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat berarti dia telah menjaga agama dan juga menjaga kehormatannya. Artinya adalah perkara syubhat ini perkara yang masih samar, sehingga ketika seseorang meninggalkan hal itu berarti dia tidak tergesa-gesa untuk mengamalkan perbuatan tersebut. Sebab ketergesa-gesaan itu adalah datangnya dari syaitan. Kata Nabi SAW, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ya, jadi sikap tenang itu dari Allah dan sikap tergesa-gesa itu dari syaitan. Sehingga ketika kita menghadapi suatu perkara, maka jangan terburu-buru kita mengambil keputusan. Coba pikirkan dulu sejenak. Ya, setelah kita pikirkan, kita tanyakan kemana-mana, sudah kita paham, maka baru kita ambil salah satu dari dua hal tersebut. Jadi begitu, ya, baik. Kemudian, kenapa disebut sebagai telah menyelamatkan agamanya? Karena perkara syubhat bisa jadi ketika dia kerjakan, para ulama itu lebih condong kepada hal yang haram. Jadi dia tidak punya sifat wara. Wara itu adalah menjaga kehormatan. Kehormatan apa? Kehormatan agamanya. Ataupun kehormatan dirinya. Karena dengan mengamalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah berarti dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Baik. Kemudian yang kelima, ikhwan sekalian rahimakumullah, poin yang kelima adalah hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang bermudah-mudahan dan seenaknya saja memilih yang ia suka, padahal perkara tersebut masih samar hukumnya, maka ia bisa jadi terjerumus dalam perkara yang haram. Makanya ada penuturan Al-Imam Ibnu Daqiq rahimahullahu taala terkait dengan kenapa sih orang itu bisa terjerumus ke dalam syubhat dan bisa terjatuh pada perkara yang haram. Maka itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, lalu ia bermudah-mudahan memilih sesuatu yang masih syamar atau syubhat, itu bisa mengantarkannya pada perkara yang haram. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang yang terjatuh dalam syubhat itu karena gelapnya hati mereka, tidak memiliki cahaya ilmu, cahaya sifat wara. Jadinya ia terjatuh dalam keharaman dalam keadaan ia tidak tahu. Bisa jadi ia berdosa karena sikapnya yang selalu meremehkan. Jadi meremehkan satu perkara yang justru dia tidak tahu, dengan gampang dia memilih, sudah saya milih ini sajalah, tanpa ia ketahui dengan detail, tanpa ia ketahui dengan jelas. Jadi seperti itu. Artinya begini, seseorang itu bisa menjadi muqallid. Muqallid itu taklid. Taklid itu adalah ngekor. Ya. Tapi bukan muqallidul a'ma, bukan taklid buta. Hanya ngekor saja, tapi dia tidak tahu sebab musababnya, asal muasalnya. Yo ini boleh, ya udah kata kiai saya boleh kok.
Oh ini nggak boleh, kata kiai saya nggak boleh kok. Udah deh kalau beragama Islam itu nggak usah jenggotan, celananya nggak usah dinaik-naikin deh. Itu bukan begitu cara beragama Islam. Iya benar kata kiai saya begitu. Jadi nggak perlulah Islam itu pakai jenggot, kemudian celananya cingkrang, nggak usah. Tanpa mengetahui seluk-beluk apa yang diucapkan oleh kiainya tersebut. Hati-hati. Ini yang disebut dengan taklidul a'ma. Hanya ngekor saja, tidak tahu sebab ataupun alasannya. Makanya kita ini boleh ngekor. Kita itu boleh taklid jika kita tahu sebabnya. Kenapa sih ini dilarang? Oh, karena ada dalilnya ini. Meskipun kok ternyata salah. Ya kan? Meskipun ternyata tidak benar. Jadi ijtihadnya ya ulama yang kita ikuti ternyata tidak benar, misal tidak benar, maka itu tidak mengapa ya. Paling tidak kita sudah mencari tahu ya. Hal yang kita tetapkan itu memang benar-benar ada sumber ataupun dalilnya. Jadi seperti itu, sehingga ya, jadilah seorang mukmin yang cerdas, ikhwan ya. Jangan mudah bagi kita untuk mengikut sedangkan kita tidak tahu ya, sebabnya kita mengamalkan perbuatan itu ataupun kita meninggalkan perbuatan tersebut. Sehingga inilah yang disebut dengan taklidul a'ma, yaitu ya, taklid buta yang ini tidak diperbolehkan di dalam syariat. Seperti itu. Baik. Kemudian ikhwan sekalian rahimakumullah, yang keenam adalah jika perkaranya syubhat atau samar, maka sepatutnya ditinggalkan. Karena jika seandainya kenyataan bahwa perkara tersebut haram, maka ia berarti telah berlepas diri. Ya kan? Karena nggak tahu hukumnya kok ternyata haram. Ya. Makanya lebih baik ditinggalkan. Tapi jika ternyata halal, maka ia telah diberi ganjaran karena meninggalkannya untuk masuk semacam itu. Kalau dia meninggalkan hal itu, ternyata halal, ya nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Karena untuk melindungi agar supaya tidak terjerumus kepada yang haram. Jadi begitu. Makanya kalau sudah samar-samar ataupun syubhat, maka lebih baik kita tinggalkan perkara tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Kemudian, fans sekalian rahimakumullah, poin yang berikutnya ya, adalah bahwa para ulama mengatakan bahwa hati itu adalah malikul a'dha, rajanya anggota badan. Rajanya anggota badan. Ada ungkapan yang disebutkan oleh Rasulullah tadi bahwa fa inna fil jasadil mudghah, sungguh di dalam tubuh ini ada segumpal daging, ya kan? Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh kita pun menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan jika anggota tubuh ini buruk, maka buruk pula semuanya. Ya. Maka ketahuilah yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Ya. Jadi hati ini adalah rajanya anggota badan. Ya. Jadi ini hanya sifat kiasan ya, bukan secara real ataupun konkret. Ini kiasan. Artinya begini, ya, kalau secara konkretnya ataupun secara nyatanya, ya, bisa kita katakan kalau hati seseorang rusak secara zahirnya, ya, maka akan menyebabkan penyakit liver. Ya. Kalau sudah penyakit liver menggerogoti tubuhnya, maka kemungkinan kalau secara medis itu sangat buruk. Ini kalau kita tinjau dari sisi zahirnya saja. Hati itu kalau sudah rusak kan tidak bisa menyaring racun. Karena fungsi hati itu adalah apa? Menetralkan racun. Kalau dalam ilmu biologinya kan seperti itu. Jadi dari sisi zahirnya saja kalau dia rusak, maka akan rusak pula semua anggota tubuhnya. Begitu pula dari sisi batinnya ataupun dari sisi maknawinya. Hati itu
ibarat jiwa. Karena hati ini sebagai wadah iman. Sebagai wadah iman. Sehingga ketika hati itu rusak, ditutupi dengan kotoran dosa, mengakibatkan iman seseorang itu pun akan luntur. Kenapa akan luntur? Karena iman itu dibangun dengan amal soleh. Iman itu semakin tinggi disebabkan karena amal soleh yang kita kerjakan. Dan adanya iman itu disebabkan adanya ilmu. Nah, sehingga kalau hati itu tertutup, maka bagaimana mungkin iman itu akan masuk? Tidak akan mungkin bisa. Sebab karena apa? Karena dosa. Nah, apa yang menutup hati? Yang menutup hati itu adalah perbuatan dosa kita. Sehingga hati itu menjadi rusak, yang seharusnya hati itu bagaikan kaca, maka dia akan buram yang tidak bisa mendapatkan sinar dari luar. Nah, ini yang bahaya. Ya. Ini yang bahaya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya manusia jika melakukan satu perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan titik hitam dalam hatinya. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin bunyinya apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan rana ala qulubihim, ada rain, ada nuktah sauda, ada titik hitam. Yang titik hitam ini adalah hasil karya perbuatan yang maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba. Sehingga semakin banyak maksiat yang dia kerjakan, semakin banyak pula titik hitam yang akan menempel pada hatinya. Maka semakin banyak titik hitam yang menempel pada hatinya, maka hati ibarat cermin, kalau sudah tertutupi dengan titik-titik hitam, maka cermin itu tidak akan mungkin bisa digunakan untuk bercermin. Sehingga yang terjadi bisa saja hati kita mati. Kalau hati sudah mati, dia tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Ibarat orang yang hatinya sakit, kalau sudah sakit hatinya, maka kaki pun tidak bisa menegakkan tubuhnya. Tangan tidak bisa mengangkatkan makanan untuk masuk ke dalam mulutnya. Dan lisan tidak bisa berucap apapun. Kedua mata pun tidak akan bisa untuk membelalakkan melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati sudah mati. Segala sesuatu dia pasti malas untuk mengamalkannya. Jadi seperti itulah ikhwan, ya. Sehingga sekali lagi bahwa hati-hati dengan hati kita. Jagalah hati kita, jangan sampai hati kita menjadi keras, hati kita menjadi mati. Sehingga dari situlah kalau sudah rusak, sudah keras, sudah mati, maka kemaksiatan apapun dia kerjakan, dia akan menikmati begitu saja. Kalau orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, maka sekecil apapun kemaksiatan, dia tidak akan mungkin bisa merasakan nikmat saat dia berbuat maksiat tersebut. Makanya kalau ada di antara kita bisa menikmati maksiat, berarti hatinya sedang rusak. Tapi kalau ada di antara kita ketika berjumpa dengan maksiat, kemudian kita merasa gelisah, merasa tidak nyaman dan tidak enak saat melakukan kemaksiatan tersebut, maka bergembiralah, berarti hati kita sedang baik-baik saja atau sedang dalam keadaan sehat. Sehingga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjaga hati kita, agar supaya ketika kita nanti berjumpa dengannya dalam keadaan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana nanti anak dan harta kita tidak akan bermanfaat sedikit pun,
kecuali kita datang di hadapan Allah dalam keadaan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang tidak rusak, hati yang jauh dari kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sebelum kami tutup ada yang ditanyakan, silahkan. Silakan Pak. Apanya Pak? Oh, tayyib. Takbir di ayyamut tasyrik itu ada dua pendapat. Ya. Kalau saya salah mengucapkan pendapat sahabat, nanti bisa dikoreksi. Ada pendapat yang dipegang oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, itu terakhir setelah sholat zuhur, ya, di tanggal 13, begitu. Adapun pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu terakhir ba'da sholatil asar, ba'da sholat asar. Kenapa? Karena perubahan hari itu dalam kalender Qamariyah itu dimulai dari matahari tenggelam. Sehingga kalau sudah maghrib, ya berarti sudah masuk ke hari yang ke-14, sudah bukan hari tasyrik lagi. Jadi begitu ya. Jadi selesainya ya di tanggal 13, imma di ba'da sholatil zuhur ataupun di ba'da sholatil asar. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita ingin mengikuti mengamalkan amaliyahnya Ibnu Umar, ya berarti ba'da sholatil asar. Seperti itu. Nah, setelah itu sudah selesai, tidak ada sunnah ya bertakbir lagi, sunnah yang khusus yang bernas ataupun berdalil. Ya kalau kita mau bertakbir sendiri, hanya sifatnya untuk zikir, ya tidak ada masalah. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, dhuhur, asar, takbir, terakhir asar, gitu. Bisa difahami? Insyaallah ya. Insyaallah bisa dipahami. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.